Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam M. Yusuf dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Mustika Akvianti, Renisha Julianti, Renita Dwi Susanti, dan Trian Wulandari. Di sini kami akan memberikan tutorial atau cara menggunakan aplikasi Syahir Accounting. Untuk yang selanjutnya yaitu buka data atau buka aplikasi Syahir Accounting. Lalu klik membuat data baru. Kita buat data baru dengan isi nama perusahaan yaitu PT Online Teleshop. Kita isi juga alamat perusahaan sesuai dengan data perusahaan. Untuk negara sendiri kita isi Indonesia, kotanya kota Jakarta, kode pos sesuai yang ada di data perusahaan, dan juga untuk nomor teleponnya diisi sesuai yang ada di data perusahaan. Kemudian klik lanjutkan. Untuk membuat periode akuntansi untuk bulan sendiri diisi bulan Januari, tahunnya sesuai yang ada di data perusahaan yaitu tahun 2018, maka kita isi tahun 2018. Tutup buku akhir tahunnya masih tetap sama, Desember. Klik lanjutkan. Konfirmasi akhir kita cek terlebih dahulu, terus klik proses. Untuk jenis usahanya atau bidang usaha, di sini terteranya jenis usaha distributor handphone. Kita cari terlebih dahulu apakah ada distributor handphone. Kalau tidak ada, kita isi dengan perdagangan umum, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya untuk kode mata uang sendiri kita isi dengan IDR dengan nama mata uang rupiah dengan simbol Rp. Mata uang asing kita isi dengan kode mata uangnya USD, nama mata uangnya dolar, simbolnya Rp, kurs tukar USD sebesar 10.000. Klik lanjutkan. Setup datanya sudah selesai. Selanjutnya mengisi data pelanggan atau customer. Kita klik data, nama, alamat, klik 2 kali. Kemudian kita klik bagian plus atau data baru, add data, dengan mengisi dulu atau merubah ID-nya menjadi C-001, namanya Abadi Teleshop
Untuk alamat kita isi sesuai dengan yang ada di data perusahaan. Selesai, klik, kemudian klik rekam, terus muncul data abadi Teleshop yang sudah di input. Selesai. Selanjutnya di sini kita membuat data pemasok. Pertama yaitu kita perlu pada jurnal data-data. Lalu kita tambahkan alamat pemasok atau vendornya. Ya, di sini ada vendor atas nama Invidigo. Jangan lupa untuk tipenya kita ganti ke vendor. Di sini ada Indigo PT. Lalu kita klik rekam. Lanjutkan, oke, ya. Kita tambahkan satu lagi untuk vendor kedua yaitu Java Techno PT. Oke, lalu rekam. Ya. Selanjutnya kita buat data persediaan, mengubah satuan pengukurannya menjadi unit. Nah, setelah itu kita add data di data produk, dan di sini kelompok barangnya kita ganti ya. Ada 4 kelompok barang. Yang pertama ada baterai, aksesoris, yang ketiga ada handphone, lalu ada juga casing. Nah, ini kita add dulu datanya, kelompok barangnya juga disesuaikan menjadi baterai. Untuk satuan dasarnya tetap piece ya, karena ini produknya kan kecil. Nah, ini untuk kode akunnya sekalian kita ganti. Yang memang bagian baterai berarti kita ganti aja menjadi kode akunnya baterai. Oke, setelah sudah kita save, kita rekam, lanjut kita buat ke produk yang lainnya disesuaikan dengan kelompok barangnya.
Ini ada kesalahan sedikit, seharusnya nama akunnya itu diganti jadi casing ya, bukan aksesoris. Tapi ini kita rekam aja. Baik, selanjutnya itu menginput data harta tetap. Kita buka modul data-data dan ke data harta tetap, karena di sini masih kosong. Kita bisa add data dan memasukkan nama data harta tetap tersebut. Yang pertama itu ada mobil Suzuki R3. Jadi kita bisa mengetiknya dengan manual ya. Dan milih kelompok barangnya itu, karena di sini mobil, jadi kita isi dengan kendaraan roda 4. Dan untuk tanggalnya sendiri kita bisa sesuaikan dengan yang ada di soal, itu tanggal 5 Januari 2017. Dan untuk harga belinya itu 150 juta dan nilai residunya itu 0. Umur ekonomisnya itu 10 tahun. Kita bisa melihat data lengkapnya dengan lihat metode garis lurus ya. Metodenya itu garis lurus. Apabila sudah, kita bisa rekam ya. Dan kita bisa melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Kita bisa menambahkan data tetap yang kedua, yaitu komputer. Kelompok barangnya itu dia masuk ke mesin dan peralatan. Dan untuk tanggal belinya kita sesuaikan tanggal 1 April 2017. Harga belinya itu 4 juta dan nilai residunya itu 250.000. Umur ekonomisnya itu 4 tahun. Apabila sudah, kita bisa rekam dan ya. Karena sudah tidak ada lagi data tetapnya, kita bisa tutup modul data-datanya. Dan untuk selanjutnya kita mengisi saldo awal akun. Yang pertama itu kita pilih setting dan saldo awal akun. Kita pilih saldo awal akun. Kita bisa mengisi saldo awal akun ini dengan melihat neraca saldo awal akun perusahaannya, seperti kas kecil, bank, dan ini nama-nama akunnya ini sudah kita rubah sebelumnya. Seperti bank yang tadinya hanya bank, kita rubah jadi bank BCA, karena di neraca saldonya itu dia memasuk ke bank BCA. Kita bisa mengisi saldo awalnya itu seperti yang ada di video. Dan untuk akumulasi penyusutan itu kita beri minus karena dia mengurangi nominal tersebut, karena untuk akumulasi ini dia adalah pengurang. Jadi tidak lupa kita harus memberi minus atau kurang, tanda kurang. Dan apabila sudah semuanya terisi, kita bisa rekam. Tapi apabila dia sudah balance, dia akan memproses ke transaksi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana menginput saldo awal piutang. Yang pertama masuk ke saldo awal piutang usaha. Kemudian kita mengisi saldo awal piutang. Yang pertama nama pelanggan yang dulu kita isi. Jika belum terinput, kita harus menginput dulu nama pelanggannya, itu Abadi Teleshop. Kemudian masukkan sesuai tanggal yang tertera di contoh soal. Nomor invoice juga kita input sesuai dengan contoh soal, yaitu invoice 01.
Kemudian kita masuk, kita input di sini di nomor invoice. Kemudian nilai piutangnya sesuai dengan contoh soal, yaitu 5.500.000. Kemudian terminnya juga harus kita masukin di 2/10 N30. Setelah sudah selesai, kita klik rekam. Maka di sini akan muncul saldo awalnya. Kemudian yang kedua itu saldo awal hutang usaha. Sebelumnya kita harus input nama pemasoknya dulu. Karena belum terinput, jadi kita klik baru. Kita masukkan perusahaannya sesuai dengan contoh soal, yaitu PT Invidigo. Tipenya itu vendor. Kemudian kita klik OK, ya. Kemudian kita klik baru lagi untuk menambah lagi karena ada 2 di contoh soal, yaitu yang kedua itu PT Java Tekno. Jadi kita di sini input nama perusahaannya terlebih dahulu, baru kita input saldo awal hutang usahanya. Kemudian kita langsung input saldonya. Untuk yang Invidigo, kita klik OK. Masukkan tanggal sesuai dengan contoh soal, yaitu di tanggal 20 Desember 2017. Kemudian nomor invoice juga diinput sesuai dengan contoh soal. Dan nilai hutangnya juga sama. Kemudian terminnya juga sama 2/10 N30. Kemudian lanjut ke saldo hutang yang kedua, yaitu PT Java Tekno. Kita tinggal klik di sini karena kita sudah input. Klik OK. Masukkan tanggal sesuai dengan contoh soal. Tanggal 19 Desember 2017. Kemudian masukkan nomor invoice sesuai dengan contoh soal. Dan saldo hutangnya juga sama. Kemudian terminnya juga sama 2/10 N30. Kemudian jika selesai, kita klik rekam dan di sini sudah muncul saldo awal hutang usahanya.
Selanjutnya yaitu mengenai data transaksi nomor 1 mengenai sewa dibayar di muka dengan dibayarkan kepada properti PT Properti Jaya dengan keterangan other, alamat Jalan Kemang Raya nomor 23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan jumlah 6 juta. Untuk keterangan pembayaran yaitu pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor masa 4 Januari 2018 sampai 4 Januari 2019 dari Bank BCA. Selanjutnya kita klik bagian kas dan bank, terus klik kas keluar, klik baru. Untuk akun kas masuk ke akun Bank BCA, penerimanya berhubung PT Properti Jaya belum ada, kita klik baru. Dengan ID yaitu other 1, nama perusahaannya PT Properti Jaya. Langsung kita dengan kita alamat diisi sesuai yang ada di data. Kota kita isi Jakarta, negara kita isi Indonesia. Kembali lagi, untuk nomor telepon kita isi juga, lalu klik rekam. Selesai, kita klik 2 kali untuk isi tanggal sesuai tanggal transaksi yaitu 4 Januari 2018. Oke, kita isi memonya, kita ganti dengan pembayaran sewa gedung kantor 1 tahun. Untuk kodenya kita cari kode sewa dibayar di muka. Kita klik dengan nilai 6 juta rupiah. Klik sebesarnya, langsung klik rekam. Yang selanjutnya yaitu mengenai dokumen transaksi nomor 2, yaitu terkait pembelian aktiva tetap. Kemudian kembali ke Zahir, kita klik bagian pembelian. Berhubung ada uang muka, kita klik uang muka pembelian, klik baru, kita isi vendornya, yaitu berhubung nama vendornya baru yaitu PT Jaya Elektronik, belum ada, kita klik baru. ID-nya kita rubah menjadi V-003. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Jaya Elektronik.
Berhubung tidak ada nama alamat, atau langsung klik bagian termin, yaitu hari diskon diisi 10, hari jatuh tempo diisi 30, diskonnya 2%, terus klik rekam. Ya, klik 2 kali, isi sebesarnya yaitu uang mukanya isi sebesar Rp2.150.000. Tanggalnya jangan lupa kita isi tanggal 5 Januari 2018. Kemudian klik rekam. Ketika sudah muncul, kita coba klik bagian jurnalnya, apakah sudah sesuai, kita klik tutup. Kita ke bagian invoice pembelian, isi data baru, nama pemasok yaitu PT Jaya Elektronik, isi nomor barang, nama, deskripsi barangnya. Kita isi bagian jasa dulu. Isi deskripsi pesanan. Yang pertama yaitu printer HP Inkjet dengan diterima 1 buah dengan harga 500.000 dengan total 500.000 pajak, klik pajak 10%. Selanjutnya yaitu laptop Dell 1 buah juga dengan harga 4 juta, totalnya 4 juta, klik pajak VAT juga. Selanjutnya untuk AC 1 PK diterima 1 buah dengan harga 2 juta rupiah dengan total 2 juta. Kita klik bagian uang muka, kita isi. Sudah, bisa kita rubah tanggal pengiriman yaitu 5 Januari 2018. Terus kita isi terminnya sudah terisi, ya langsung klik rekam. Oke, kita lanjut ke transaksi. Pertama, kita mau masukkan transaksi pembayaran piutang, masuk ke jurnal penjualan, ke pembayaran piutang usaha. Kita tambahkan di baru. Nah, ini pembayarannya dari PT Abadi Teleshop. Tanggalnya diubah. Memo untuk notesnya bisa diganti, bisa juga enggak. Yang penting ada catatan aja dan notesnya kalau ini pelunasan faktur. Ya, kita tambah dari nomor invoice-nya. Oke.
diklik sebesarnya biar keluar nominalnya. Setelah itu kita rekam. Di sini ada transaksi selanjutnya, yaitu kita membayar hutang. Maka masuk ke jurnal pembelian, pembayaran hutang. Kita membayar hutang kepada PT Invidigo. Kita masukkan nomor invoice-nya, dan jangan lupa kita ganti tanggalnya juga sesuai sama tanggal pembayaran. Ya, setelah itu kita rekam. Untuk selanjutnya transaksinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu menginput data harta tetap. Kita buka modul data-data dan ke data harta tetap. Karena di sini masih kosong, kita bisa add data dan memasukkan nama data harta tetap tersebut. Yang pertama itu ada mobil Suzuki R3. Jadi kita bisa mengetiknya dengan manual ya. Dan milih kelompok barangnya itu karena di sini mobil, jadi kita isi dengan kendaraan roda 4. Dan untuk tanggalnya sendiri kita bisa sesuaikan dengan yang ada di soal, itu tanggal 5 Januari 2017. Dan untuk harga belinya itu 150 juta dan nilai residunya itu 0. Umur ekonomisnya itu 10 tahun. Kita bisa melihat data lengkapnya dengan lihat metode garis lurus ya. Metodenya itu garis lurus. Apabila sudah, kita bisa rekam ya. Dan kita bisa melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Kita bisa menambahkan data tetap yang kedua, yaitu komputer. Kelompok barangnya itu dia masuk ke mesin dan peralatan. Dan untuk tanggal belinya kita sesuaikan tanggal 1 April 2017. Harga belinya itu 4 juta dan nilai residunya itu 250.000. Umur ekonomisnya itu 4 tahun. Apabila sudah, kita bisa rekam dan ya. Karena sudah tidak ada lagi data tetapnya, kita bisa tutup modul data-datanya. Dan untuk selanjutnya kita mengisi saldo awal akun. Yang pertama itu kita pilih setting dan saldo awal akun. Kita pilih saldo awal akun. Kita bisa mengisi saldo awal akun ini dengan melihat neraca saldo awal akun perusahaannya seperti kas kecil, bank, dan ini nama-nama akunnya ini sudah kita rubah sebelumnya. Seperti bank yang tadinya hanya bank, kita rubah jadi bank BCA karena di neraca saldonya itu dia memasuk ke bank BCA. Kita bisa mengisi saldo awalnya itu seperti yang ada di video. Dan untuk akumulasi penyusutan itu kita beri minus karena dia mengurangi nominal tersebut. Karena untuk akumulasi ini dia adalah pengurang. Jadi tidak lupa kita harus memberi minus atau kurang, tanda kurang. Dan apabila sudah semuanya terisi, kita bisa rekam. Tapi apabila dia sudah balance, dia akan memproses ke transaksi selanjutnya. Kemudian lanjut pada transaksi 7, yaitu pembelian inventory. PT Online Teleshop membeli kepada Java Techno. Kita masuk ke menu pembelian, masuk ke invoice pembelian, kemudian klik baru. Kita input nama pemasoknya dulu. Kita membeli dari PT Java Techno. Karena sudah ada, jadi kita langsung masukkan saja nama pemasoknya, terus kita masukkan nomor invoice. Kita lihat tanggalnya dan terminnya. Kita masukkan tanggalnya di 19 Januari 2018.
kita ganti pada kolom tanggal faktur. Kemudian di tanggal pengiriman juga kita ganti sesuai dengan contoh soal tanggal 19 Januari 2018. Kemudian termin jangan lupa 2/10 N30 sesuai contoh soal. Kita klik OK di sini. Kemudian langsung masuk ke kode barang atau nomor barang. Karena kita sebelumnya sudah ada persediaan, jadi kita tinggal masukkan sesuai dengan persediaan yang ada. Kita ada membeli BlackBerry Curve. Sesuai contoh soal, kita membeli 4 dengan harga 1 juta. Jangan lupa diklik value add text. Kemudian untuk barang kedua kita ada membeli Nokia Lumia dengan jumlah 5, harganya 800.000 per piece. Di kolom pajaknya jangan lupa diklik value add text-nya. Kemudian lanjut ke barang yang terakhir. Kita ada membeli charger 8 piece dengan harga 75.000. Kemudian disamakan total saldo atau totalnya setelah pajak, dan di sini ada uang muka dan biaya pengantaran. Kita uang muka dimasukkan di sini di kolom uang muka senilai 4560. Di set akun manual. Kemudian untuk biaya pengantarannya sendiri ada 100.000. Kita masukkan di biaya lain-lain atau biaya lain. Di sini ada beban pengiriman. Jika sudah sesuai dengan contoh soal, untuk total saldo terhutangnya kita tinggal klik rekam. Nah, maka di sini akan muncul hutangnya kita kepada Java Techno. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 8, pendapatan jasa servis dan barang. Kita masuk ke penjualan, invoice penjualan, kita klik baru. Kita masukkan di sini nama pelanggannya. Kita menjual kepada Abadi Teleshop. Kita ubah tanggal sesuai dengan tanggal contoh soal 20 Januari 2018. Pertama kita ada menjual jasa secara tunai. Kita masukkan di sini langsung ke jasanya, yaitu servis handphone. Karena ini pendapatan jasa, kita harus mengganti akun, yaitu pendapatan lain. Kita ganti menjadi pendapatan jasa. Karena sebelumnya kita belum ada memasukkan pendapatan jasa. Kita klik OK. Di sini pendapatan jasa 3 per handphone 200.000 atau per piece 200.000. Jangan lupa pajaknya diklik atau value add text. Kemudian jika sudah selesai, klik rekam. Lanjut ke penjualan selanjutnya, itu penjualan barang. Nanti sama kepada PT Abadi Teleshop. Karena persediaannya sudah ada,
maka kita tinggal memilih kode barang. Kita menjual casing Nokia sebanyak 4 per piece 100.000. Kemudian baterai BlackBerry 5 piece 120.000. Kita cari barangnya. Di sini jasanya tidak diklik ya, karena kita menjual barang. Kita sesuaikan dengan jumlahnya. Kemudian tanggal pengirimannya jangan lupa diganti sesuai tanggal fakturnya, yaitu 20 Januari 2018. Di sini juga 20 Januari 2018. Jika sudah sesuai, kita klik rekam. Instruksi 9, kita klik persediaan, lalu pemakaian atau penyesuaian barang. Kita klik baru, kita ubah tanggalnya menjadi 25 Januari 2018. Untuk kodenya kita pilih casing Nokia. Untuk jumlah kita isi -2. Dan untuk akunnya kita pilih beban kerusakan dan kegagalan material. Dikarenakan tidak ada, kita pilih beban lain, kita edit, kita ubah menjadi beban kerusakan dan kegagalan material. Jika sudah, kita rekam. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, untuk kode yang kedua, kita pilih baterai Samsung Galaxy W. Untuk jumlahnya kita isi -10. Untuk akunnya, beban kerusakan dan kegagalan material. Jika sudah selesai, kita klik rekam, kita batal, lalu kita tutup. Instruksi 10, terdapat alokasi sewa per bulan. Baik, kita klik buku besar, lalu klik transaksi jurnal umum. Setelah itu kita klik baru. Kita ubah tanggalnya menjadi 31 Januari 2018 dengan keterangannya alokasi sewa per bulan. Kita cari akunnya beban sewa kantor senilai 500.000 di debit dan sewa dibayar di muka 500.000 di kredit. Jika sudah sesuai, bisa kita rekam, kita tutup. Di sini saya akan tutup buku. Kita klik tutup buku, kita tutup buku akhir bulan. Kita tunggu. Kita klik OK, lalu kita klik iya, kita klik proses. Lalu kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan, kita klik lanjutkan,
klik lanjutkan, klik OK. Lalu kita klik proses. Kita klik OK. Kita klik iya. Kita klik OK. Lalu kita klik iya. Kita klik OK. Jika sudah tampil seperti ini, kita klik setting. Lalu di periode tersebut sudah muncul Februari 2018.